Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Gilang Perdana, Prodi Teknik Mesin, mata kuliah Al-Islam 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum dari bab 1 sampai bab 13. Bab 1. Hakikat ibadah. Konsep ibadah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep agama atau kepercayaan yang lain. Ibadah bukanlah perbuatan mengasingkan diri, menolak dan meninggalkan dunia. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan bahwa seluruh jin dan manusia diciptakan semata-mata hanya untuk tujuan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Zariyat, surat ke-51 ayat 56, yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali untuk menyembahku. Secara garis besar, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ibadah mahdhah terkhusus, yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya dan cara-cara yang tertentu. Maksudnya adalah cara-cara pelaksanaannya ditentukan oleh dalil, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdhah atau umum, adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Ibadah mempunyai fungsi mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya, melatih diri untuk disiplin. Bab kedua yaitu sholat. Sholat adalah salah satu rukun dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucap salam, dengan syarat dan ketentuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kewajiban sholat merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kewajiban sholat ini merupakan cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Tujuan dan fungsi sholat adalah mendekatkan diri dengan Allah SWT, menjaga kesadaran dan pengendalian diri, motivasi dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat diantaranya yang pertama jujur, yang kedua menjaga kesucian, yang ketiga, menepati janji dan disiplin waktu. Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam Al-Quran, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hukumannya dosa. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholatnya. Maka dapat dipahami bahwa pentingnya sholat bagi seorang muslim. Yang selanjutnya adalah bab ketiga, puasa. Puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Pada hakikatnya, puasa meliputi dua dimensi sekaligus, yaitu lahir dan batin. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Karena yang menjadi dasar hukum atas kewajiban tersebut adalah rukun Islam, perintah Allah, bulan penuh ampunan, dijauhkan dari neraka. Tujuan dan fungsi puasa. Izzuddin bin Abdis Salam dalam kitab Maqasidus Shaum mengumpulkan banyak riwayat terkait manfaat dan hikmah puasa. Salah satunya ia mengatakan, puasa memiliki beberapa faedah: meningkatkan kualitas iman, menghapus kesalahan, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur, dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Makna spiritual puasa yang pertama, makin bertakwa kepada Allah. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Yang ketiga, menahan hawa nafsu. Yang keempat, melatih kesabaran. Dan yang terakhir, membangun karakter dan perilaku yang lebih baik. Bab selanjutnya itu bab 4, haji. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, yaitu al-hajj dan al-hajj. Sedangkan menurut istilah syar'i,
adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Ibadah haji diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Beliaulah Nabi pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menunaikannya, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh." Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 27. Akan tetapi, sebagian dari praktik ibadah haji tersebut pada masa selanjutnya diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar dikembalikan sesuai dengan ajaran semula. Hikmah haji dalam berbagai aspek yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah, mendapat ampunan dosa dan balasan jannah, menyambut seruan Nabi Ibrahim, memperbanyak zikir kepada Allah, dan sebagainya. Makna spiritual haji bagi kehidupan sosial yaitu dalam konteks kehidupan, seseorang yang haji adalah pribadi yang bergerak dalam melaksanakan nilai-nilai ketuhanan di muka bumi. Dan untuk hidup, perlu melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Di dunia ini tidak ada yang perlu disombongkan. Kita diajak untuk lebih mengenal diri. Berikutnya bab kelima, ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Ibadah maliyah memiliki beberapa urgensi, misalnya membersihkan harta dari kotoran, berfungsi ekonomi, membantu ekonomi bagi yang miskin dan memerlukan, memiliki fungsi sosial, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang yang kaya terhadap kepada orang yang tidak memiliki harta, mengikis segala bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat akibat kesenjangan dan tidak adilan sosial. Ibadah maliyah seperti zakat termasuk ibadah ijtima, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka kebutuhan sosial kemasyarakatan. Karena memberi zakat atau infak kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup dan kesenjangan dalam menghindari ketidakadilan sosial. Bab berikutnya bab 6, akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Budi pekerti merupakan perilaku yang baik, bijaksana, dan manusiawi, yang menentukan suatu perbuatan atau tingkah laku itu baik atau buruknya adalah nilai dan norma agama, juga kebiasaan dan adat istiadat. Akhlak dari orang muslim berasal dari Al-Quran, Al-Karim, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, akhlak manusia tidak ada yang keluar dari sumber-sumber tersebut. Tujuan seseorang berakhlak mulia yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tidak pantas seorang muslim berharap dengan tujuan untuk dipuji oleh orang lain, karena hal tersebut termasuk riya. Pentingnya berakhlak mulia yaitu melaksanakan perintah Allah. Akhlak menjadi sebab taat kepada Rasulullah. Akhlak menjadi sebab mahabbah kepada Allah. Akhlak mahabbah kepada Rasulullah. Akhlak menjadi sebab paling mulia untuk masuk surga. Bab selanjutnya itu bab 7, macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik kepada Sang Khalik berputar pada 3 perkara, yaitu yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu
untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang ketiga yaitu akhlak individu, akhlak terhadap diri sendiri. Misalnya berakhlak terhadap jasmani, berakhlak terhadap jiwa, berakhlak terhadap akal, dan yang keempat akhlak sosial atau kemasyarakatan, yaitu seperti berbuat baik kepada tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, menjaga dan memelihara hak tetangga, dan tidak mengganggu tetangga. Yang kelima yaitu akhlak terhadap lingkungan, misalnya penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan yang mati, tidak cemari air, menjaga keseimbangan alam. Dan yang keenam, akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Di sini membicarakan tentang dua hal, yaitu akhlak pemimpin dan pejabat dan akhlak warga negara. Selanjutnya bab 8, membangun keluarga sakinah. Islam menganjurkan nikah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara separuhnya lagi. Tujuan pernikahan dalam Islam, yang pertama untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, yang kedua untuk membentengi akhlak yang mulia, yang ketiga untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, yang kelima untuk memperoleh keturunan yang soleh. Yang tata cara pernikahan dalam Islam, yang pertama ada khitbah atau peminangan, yang kedua ada akad nikah, yang ketiga ada walimah yaitu pesta pernikahan. Selanjutnya hak dan kewajiban suami istri. Anjuran Rasulullah SAW untuk menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, seperti dapat menundukkan pandangan, akan terjaga kehormatan, akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah SWT, dan dapat menjaga syahwat dan sebagainya. Apabila belum dikaruniai anak, janganlah berputus asa, hendaklah terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria. Hak istri yang harus dipenuhi suami. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya?" Rasulullah menjawab, "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya, dan janganlah engkau tinggalkan dia, melainkan di dalam rumah. Jangan berpisah tempat tidur, melainkan di dalam rumah." Mengajari ilmu agama. Seorang suami juga wajib mengajarkan ajaran Islam kepada istrinya, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, yang tidak mendurhakai perintah Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat Al-Tamrin ayat 6. Hak suami yang harus dipenuhi istri. Ketaatan istri kepada suaminya. Ketaatan kepada suami menjadi hak yang tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajibannya taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sang istri harus taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf atau kebaikan, misalnya diperintahkan untuk sholat, berpuasa, dan diperintahkan lainnya. Hal demikianlah yang akan mendatangkan surga bagi istrinya. Kewajiban mendidik anak dengan cara yang baik dan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah SWT. Pada usia dini, ajarkan kalimat-kalimat baik dan bacaan Al-Quran. Perhatian terhadap sholat harus menjadi prioritas utama orang tua kepada anaknya. Berikutnya larangan KDRT. KDRT merupakan perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang berdampak timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran terhadap tempat tinggal. Pandangan Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mendidik istri dan anak-anak, dapat dijadikan terpaksa adanya pemukulan jika masih dalam konteks edukasi atau takdib. Ini dibolehkan tetapi ada batasannya. Berikutnya bab 9, akhlak dalam keluarga.
Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil terdiri atas suami, istri, dan anak. Lingkungan keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan. Keluarga yang seimbang merupakan keluarga yang ditandai dengan adanya keharmonisan lingkungan antara ayah, ibu, dan anak-anaknya. Akhlak seorang suami. Rasulullah adalah orang paling baik pergaulannya kepada setiap orang, terlebih lagi kepada istri-istri beliau. Bahkan beliau menekankan dalam sabdanya yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Akhlak seorang istri. Kewajiban bagi istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Selanjutnya, akhlak orang tua terhadap anak. Ketika orang tua mengajarkan akhlak kepada anaknya walaupun mereka belum melakukan adab tersebut dan belajar bersama anaknya, maka ini akan tertuju pada terbentuknya karakter yang bagus. Akhlak anak terhadap orang tua. Ketahuilah, Allah SWT telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, serta tidak menyakiti perasaan mereka meski dengan ucapan apalagi perbuatan. Perkataan Nabi tentang berbakti kepada orang tua. Seorang sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Sholat, tepat pada waktunya." Lalu sahabat bertanya lagi, "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Lalu bertanya, "Lalu apa lagi?" Dan beliau berkata, "Berjihad di jalan Allah." Dan ada pula seorang laki-laki bertanya, "Apa aku berjihad?" Lalu Nabi bertanya, "Apa engkau memiliki ibu bapak?" Dia berkata, "Ya." Beliau berkata, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, beberapa kisah ulama yang berbakti kepada orang tuanya. Yaitu yang pertama, Iyas bin Mu'awiyah. Ketika ibu beliau meninggal, beliau pun menangis. Lalu ada yang bertanya, "Mengapa Anda menangis?" Iyas bin Mu'awiyah pun menjawab, "Dahulu aku memiliki 2 pintu yang terbuka untuk menuju surga. Kini salah satunya terkunci." Kisah yang kedua yaitu kisah Haywah bin Syarih. Suatu hari, beliau duduk dalam majelis untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Lalu ibunya berteriak memanggilnya, "Berdirilah wahai Haywah, beri makan ayam-ayam itu." Lalu beliau berdiri dan meninggalkan majelis untuk memberi makan ayam. Dan kisah yang ketiga yaitu Imam Ibnu Asyakir. Beliau pernah ditanya tentang sebab mengapa beliau terlambat dalam menuntut ilmu di Asbahan. Maka beliau menjawab, "Ibuku tidak mengizinkanku." Dan masih banyak kisah ulama yang berbakti kepada orang tua lainnya. Berikutnya bab 10, akhlak sosial. Pandangan Islam terhadap kehidupan dunia. Sosial adalah hubungan individu dalam sebuah komunikasi dan cara mereka menjalin hubungan antar sesama dalam berbagai kegiatan. Karena sosial merupakan cara manusia berhubungan dengan sesama. Masyarakat dambaan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islami bertujuan membangun hubungan yang kuat antar individu masyarakat, sehingga mampu menghasilkan individu masyarakat yang mencintai sebagian dan sebagian yang lainnya. Sebagai masyarakat Islam memiliki keistimewaan di bidang akidah, ibadah, dan pemikiran, maka ia memiliki keistimewaan dalam masalah akhlak. Akhlak Islami mempunyai peranan dalam menciptakan hubungan masyarakat. Akhlak Islami bisa dilihat dari tiap individu, dari perilakunya sehari-hari. Tugas masyarakat Islam terhadap akhlak yaitu, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, ada 3 hal, yakni taujih atau pengarahan, yang kedua tajsid atau memperkuat, yang ketiga himayah atau memelihara. Konsep toleransi dalam Islam. Toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Dari definisi tersebut, Islam agama rahmatul lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada, tetapi Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam
bentuk saling menghormati. Toleransi dalam praktik sejarah Islam. Sejarah Islam adalah sejarah toleransi. Memang perlu diakui bahwa perluasan wilayah Islam sering menimbulkan peperangan, tapi hanya dilakukan untuk pembelaan sehingga Islam tak pernah mengalami kekalahan. Bahkan saat Islam pun telah berkuasa, banyak agama lain yang tetap diperbolehkan hidup. Demikianlah toleransi Islam terhadap agama dan keyakinan lokal dalam sejarah kekuasaan Islam. Selanjutnya bab 11, muamalah. Muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Pandangan Islam terhadap kehidupan dunia. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat bagi umat manusia. Dengan pengamalan Islam dengan sepenuh hati, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat utama seperti kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam arti berakhlak mulia, kepribadian muttaqin. Islam adalah ajaran yang membawa umatnya dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, jika hari ini perolehan sama dengan hari kemarin, maka diingatkan bahwa ia telah mengalami kerugian. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 185 yang artinya, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Akhlak dalam bermuamalah. Yang pertama, menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengerahkan kebaikan bagi sesama. Dan yang ketiga, menampakkan wajah yang ceria. Berikutnya, bab 12, Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Nafs atau potensi yang membawa kepada kehidupan berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-8 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Nafs berpotensi positif dan negatif, dan roda hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya. Pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuan meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya. Dia menyadari bahwa Allah yang mengontrol seluruh urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia meyakini tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Profesional dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Tersirat dari ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan profesinya. Bab yang terakhir itu bab 13, Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita dan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa harta itu ditanya tentang dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Mencari rezeki atau harta merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin dihindarkan. Seorang muslim yang taat akan memilah antara yang halal dan yang haram, karena rezeki yang haram akan menghalangi dari surga. Nabi bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram. Keutamaan makan dari hasil tangan sendiri.
Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat buatmu, yakni sesuatu yang bermanfaat untuk urusan akhirat maupun dunia, sehingga seseorang bersemangat untuk memenuhi kecukupan dengan tangannya sendiri. Itulah sebaik-baik penghasilan yang ia makan. Jangan menjadi beban orang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa harta adalah perhiasan hidup. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan jabatan itu merupakan amanah dari Allah, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Kita wajib berusaha dan berupaya mencari karena harta merupakan kebutuhan. Apabila harta dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus, sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen atau disebut wakaf. Nabi SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala atau amalnya, kecuali dari 3 hal, yaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah yang mengalir, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Sekian presentasi resum dari bab 1 sampai bab 13. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.